Kayak aja nggak cukup. Jadi kalau untuk urusan malas, jangankan untuk urusan dunia, urusan akhirat juga kalau kamu malas beribadah juga akan hancur. Jadi malas itu udah benar-benar sebuah sifat yang harus dihindari. Yang lebih penting daripada itu adalah kita harus rajin. Tapi ingat, kalau rajin hanya untuk urusan dunia, maka dunia aja yang kamu dapat. Banyak orang yang mau sukses, kaya, hidupnya sejahtera, banyak uang, banyak harta. Tapi apakah itu satu-satunya nilai yang paling dibutuhkan oleh manusia? Atau faktor utama tujuan manusia hidup di dunia ini? Artinya kalau nggak ada harta bakal mati gitu? Kan enggak. Justru itu bukan yang paling tinggi kedudukannya. Ketika orang-orang tujuannya dunia, ingin kaya raya, ingin sukses di dunia, coba lihat ketika orang mendengar kata sukses, apa yang ada di pikiran mereka? Harta kan? Selain harta apa? Bisnis atau karir. Orientasinya kemana? Keuntungan. Soal harta ada yang namanya aset dan uang. Mana yang lebih spesifik? Uang. Ujung-ujungnya duit tujuan hidupnya. Oke, saat orang mengatakan uang gak dibawa mati, tapi kalau gak ada uang rasanya kayak mau mati. Iya, itu benar. Makan butuh uang, segalanya butuh uang. Tapi kalau salah fokus, hasilnya juga akan salah. Ketika ada orang yang mengatakan uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Memang secara teknis benar, tapi apakah dengan begitu kamu menganggap uang itu penting? Tentu tidak, karena begini. Kalau orang tujuannya ke uang, mereka berpikir, oke, bagaimana caranya hari ini dapat uang untuk makan, minum, dan lainnya. Kalau hanya ini yang dipikirannya, mereka nggak akan memikirkan halal atau haram lagi, apalagi mikirin orang lain. Itulah kenapa aku tidak tertarik untuk menjalani bisnis apapun yang hari ini sedang berkembang. Karena itu hanya menguntungkan diri sendiri. Tapi manfaatnya buat orang lain apa? Sebesar apapun bisnismu, kalau tujuannya hanya uang, maka itu hanya menguntungkan dirimu sendiri. Nggak salah memang, sekalipun itu halal. Tapi apa manfaatnya buat orang lain? Aku pernah mendengar nasihat ulama yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hal ini tidak mungkin dimengerti oleh orang yang tidak punya iman atau yang imannya lemah, apapun agamamu. Kalau aku mikirnya begini, kalau aku nggak pinter komputer, banyak kok yang pinter komputer. Dunia ini nggak akan hancur hanya karena aku nggak pinter komputer. Begitu juga ekonomi, kesehatan. Dunia nggak akan berakhir hanya karena hal itu. Tapi kalau kamu nggak paham agama, itu tanggung jawabmu masing-masing. Apapun agamamu. Walaupun itu hak semua orang untuk memilih jalan hidupnya. Tapi kalau aku sebagai orang yang terus belajar akan pentingnya syariat agama, aku menyadari bahwa ternyata kebanyakan orang begitu. Prinsip hidupnya jauh dari agama. Aku berpikir kalau aku gak paham apapun untuk urusan dunia ini, banyak yang bisa aku mintai bantuan. Aku tidak harus ahli dalam semua bidang. Dan aku juga gak harus ahli dalam urusan dunia yang dimana orientasinya hanya untuk keuntungan semata. Itu hak kalian untuk menjadikan itu sebagai tujuan hidupmu. Tapi yang mau aku bagi di sini adalah jangan sedangkan itu. Kalau orientasinya hanya dunia aja, kebanyakan mereka juga tujuannya begitu. Lalu bagaimana kehidupanmu setelah kematian? Coba renungkan, saat kamu merasa di puncak kesuksesanmu,
dengan harta terbanyak yang kamu miliki, lalu ajal menjemput, apa gunanya untukmu? Cuma jadi harta warisan aja. Kecuali harta yang kamu sedekahkan atau wakafkan itu baru bermanfaat. Islam mengajarkan bahwa manusia yang paling cerdas adalah yang paling sering mengingat kematian. Artinya bahwa hidup di dunia bukan akhir dari segalanya. Setelah kita mati, justru itu awal dari segalanya. Ketika kamu sadar bahwa hidup ini banyak ketidakadilan, banyak yang gak jujur, itu membuktikan bahwa sebenarnya kehidupan di dunia ini bukan tempat akhir, tetapi nanti setelah kematian di akhirat segala urusan akan diadili. Aku pernah mendengar, life is a game, tapi aku mengartikannya bahwa kita harus punya kesadaran seperti apapun keadaan atau status kita di dunia game, maka kehidupan nyata harus tetap dijalani. Hidup kita bukan untuk game, sebagaimana hidup di dunia ini bukan untuk dunia ini aja, tetapi juga untuk di akhirat.